Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tryout SKB Gizi part 8 untuk nomor 71 sampai 80. Tryout ini terselenggara atas kerjasama antara aku dan Ilmu Giziku. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa konten ini tidak mengandung FR 2021. Soal-soal tryout ini dibuat berdasarkan pengalaman ujian SKB di tahun 2020. Kemudian segera koreksi bila teman-teman mendengar informasi yang tidak valid atau update, juga typo yang menyebabkan kesalahan informasi khususnya pada pembahasan. Mohon disimak, pembahasan nomor 1-50 itu ada di YouTube Ilmu Giziku. Dan bagi teman-teman yang belum mengerjakan tryout ini, cek deskripsi box, link tryoutnya ada di situ. Kemudian segera catat informasi yang dirasa penting atau informasi baru, dan sambil disimak, drop ulang jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Nomor 71, berikut yang tidak termasuk ke dalam langkah proses asuhan gizi terstandar. A. Assessment, B. Biokimia, C. Diagnosis gizi, D. Intervensi, E. Monitoring dan evaluasi. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah B. Biokimia. Pembahasannya, langkah proses asuhan gizi terstandar terdiri dari asesmen, diagnosis gizi, intervensi, dan monitoring evaluasi atau yang disingkat ADIME. Nah, untuk tips menjawab soalnya, teman-teman harus mengetahui tahapan dalam proses asuhan gizi terstandar. Kemudian, teman-teman juga harus mengetahui langkah dalam setiap tahapan proses asuhan gizi terstandar. Jadi, ada apa aja sih dalam asesmen tahapannya? Terus tahapan dalam diagnosis gizi itu seperti apa, intervensi juga seperti apa, dan monitoring evaluasi itu seperti apa. Kemudian teman-teman harus mampu mengidentifikasi proses asuhan gizi terstandar dalam bentuk soal kasus. Nomor 72. Snack risol yang berisi telur, daging asap, dan rogut akan diberikan kepada pasien dengan kolesterol tinggi. Bagaimana modifikasi resep risol yang aman untuk pasien tersebut? A. Telur ayam diganti dengan telur puyuh, B. Daging asap diganti dengan kornet, C. Tidak memakai daging asap, D. Tidak memakai telur ayam dan daging asap, E. Hanya memakai rogut saja. Nah, silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah D. Untuk pembahasannya, modifikasi resep risol yang aman untuk pasien tersebut adalah tidak memakai telur ayam dan daging telur puyuh itu mengandung nilai kolesterol yang tinggi. Kornet merupakan makanan kemasan yang mengandung pengawet. Telur ayam mengandung kuning telur. Dan tips menjawab soalnya adalah teman-teman harus memahami bahan makanan yang tidak dianjurkan dalam diet tertentu berdasarkan penyakitnya. Dan yang kedua, memahami modifikasi resep. Tahun lalu soal ini itu untuk formasi D4 dan S1. Selanjutnya nomor 73, anak gizi buruk 18 bulan dirawat dan berhasil melalui fase X dengan tanda edema berkurang, tidak mual muntah, asupan habis, pernafasan, dan nadi baik. Apa yang menunjukkan bahwa anak tersebut berhasil melalui fase X? A. Berat badan naik 0,5 kg, B. Tidak mual muntah, asupan makan habis, C. Pernafasan dan nadi baik, D. Tidak ada komplikasi medis, E. Sudah menjalani fase X dalam waktu yang lama. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah B. Tidak mual muntah, asupan makan habis. Untuk pembahasannya, kriteria pemulangan anak gizi buruk dari ruang rawat inap. Kriteria sembuh bila BB per TB atau BB per PB lebih dari -2 standar deviasi dan tidak ada gejala klinis. Anak dapat dipulangkan bila memenuhi kriteria pulang sebagai berikut. Edema sudah berkurang atau hilang, anak sadar dan aktif. BB per PB atau BB per TB lebih dari -3 standar deviasi, komplikasi sudah teratasi, ibu telah mendapatkan konseling gizi, ada kenaikan berat badan sekitar 50 gram per kilogram berat badan per minggu selama 2 minggu berturut-turut, kemudian selera makannya sudah baik, makanan yang diberikan dapat dihabiskan. Selanjutnya nomor 74, berikut merupakan senyawa hasil dari sisa pembakaran lemak adalah A. O2, B. CO2, C. H2O, D. H2, E. Amoniak. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar.
Dan jawabannya adalah B, CO2. Pembahasannya, senyawa hasil dari sisa pembakaran lemak adalah CO2. Nah, untuk tips menjawab soalnya, teman-teman baca materi gizi dasar terkait pengenalan ilmu gizi dasar, pencernaan, absorpsi, dan transportasi zat gizi. Selanjutnya, nomor 75, penyebab utama terjadinya kwashiorkor karena kekurangan A. Energi, B. Protein, C. Karbohidrat, D. Lemak, E. Vitamin dan mineral. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah B. Pembahasannya, penyebab utama terjadinya kwashiorkor ini karena kekurangan zat gizi protein. Tips menjawab soalnya, pahami masalah-masalah pertumbuhan, dan teman-teman juga harus mampu membedakan antara marasmus dan kwashiorkor. Selanjutnya, nomor 76, zat gizi yang berperan dalam peningkatan kepadatan tulang bayi adalah A. Vitamin D, B. Kalsium, C. Fosfor, D. Protein, E. Zat besi. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah B. Pembahasannya, zat gizi yang berperan dalam peningkatan kepadatan tulang bayi adalah kalsium. Tips menjawab soalnya, pahami keutamaan zat gizi mikro. Selanjutnya, nomor 77. Untuk memperoleh data pada pertumbuhan linier dapat diperoleh melalui pengukuran menggunakan kecuali A. Dacin, B. Mikrotois, C. Infantometer, D. Stadiometer, E. Meteran panjang DEPA. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah H. Dacin. Untuk pembahasannya, untuk memperoleh data pada pertumbuhan linier dapat diperoleh melalui pengukuran yang berhubungan dengan pertambahan massa tulang. Di antaranya ada mikrotois untuk mengukur tinggi badan anak di atas 2 tahun atau yang sudah bisa berdiri. Kemudian infantometer untuk mengukur panjang badan anak kurang dari 2 tahun. Kemudian ada stadiometer untuk mengukur tinggi badan anak lebih dari 2 tahun atau yang sudah bisa berdiri. Kemudian ada meteran panjang DEPA. Nah, panjang DEPA ini adalah ukuran panjang seseorang bila kedua lengannya dibentangkan ke kiri dan ke kanan. Panjang DEPA dilakukan pada orang dewasa. Panjang DEPA identik dengan tinggi badan orang yang diukur. Perbedaan panjang DEPA dengan tinggi badan menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan tulang termasuk osteoporosis. Tips menjawab soalnya, teman-teman pahami materi peralatan untuk penilaian status gizi. Itu mencangkup alat ukur pertumbuhan linier, kemudian pengukuran massa jaringan, kemudian alat ukur dengan metode biokimia, metode klinis, dan survei konsumsi. Selanjutnya nomor 78, 4 pilar pesan gizi seimbang diantaranya kecuali A. Keanekaragaman pangan, B. Aktivitas fisik, C. PHBS, D. Memantau berat badan, E. Biasakan sarapan. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah E. Biasakan sarapan. Untuk pembahasannya, 4 pilar pesan gizi seimbang diantaranya 1. Keanekaragaman pangan, 2. Aktivitas fisik, 3. Perilaku hidup bersih dan sehat, 4. Memantau berat badan. Nah, ini tips menjawab soalnya. Pahami tentang pesan gizi seimbang. Nah, pesan gizi seimbang ini ada 10 pesan gizi seimbang. Kemudian anjuran konsumsi bahan makanan. Kemudian ada 4 pilar gizi seimbang, tumpeng gizi seimbang, dan ukuran rumah tangga bahan makanan. Selanjutnya, nomor 79. Penambahan kalori pada ibu hamil di trimester 3 adalah A. 100 kilokalori, B. 150 kilokalori, C. 180 kilokalori, D. 230 kilokalori, E. 300 kilokalori. Silahkan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah E. 300 kilokalori. Nah, untuk pembahasannya, penambahan kalori pada ibu hamil trimester 1 itu 180 kilokalori, trimester 2 300 kilokalori, trimester 3 300 kilokalori. Tips menjawab soalnya harus diingat nih penambahan zat gizi pada ibu hamil karena tahun lalu soal ini tuh keluar. Selanjutnya, nomor 70. Nyonya R berusia 24 tahun, memiliki berat badan 58 kg dan tinggi badan 147 cm. Berapa kebutuhan energi per hari Nyonya R bila diketahui aktivitas fisik Nyonya R termasuk ringan atau 1,55? Di sini ada keterangan rumus Mifflin. Kemudian pilihan gandanya A. 1300 kilokalori, B. 1500 kilokalori, C.
C 1700 kilokalori, D 1900 kilokalori, E 2100 kilokalori. Silakan teman-teman drop jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jawabannya adalah D 1900 kilokalori. Untuk pembahasannya, ketahui Nyonya R, wanita, usia 24 tahun, berat badan 58 dan tinggi badan 147 cm, aktivitas fisiknya ringan 1,55. Nah, ditanyakannya kebutuhan energi per hari. Nah, untuk penyelesaiannya, masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus. Maka BMR sama dengan 10 dikali berat badan, tambah 6,25 dikali tinggi badan, dikurangi 5 dikali umur, dikurangi 1,61, kemudian dikalikan aktivitas fisiknya. Ini berarti 10 kali 58 ditambah 6,25 dikali 147 dikurangi 5 dikali 24 dikurangi 161, kemudian dikalikan 1,55 hasilnya. Dan diperoleh hasil akhir itu 1887,51 atau dibulatkan menjadi 1900. Tips menjawab soalnya, yang pertama, memahami konsep penggunaan rumus. Untuk pasien dengan kondisi sakit, secara umum dapat menggunakan rumus Mifflin untuk menghitung REE, yaitu jumlah energi untuk mempertahankan proses vital tubuh atau yang disebut sebagai energi basal. Rumus Mifflin untuk menghitung REE dibedakan berdasarkan jenis kelamin pasien. Untuk perempuan sebagai berikut, dan untuk laki-laki sebagai berikut. Dalam keterangannya, W itu adalah berat badan aktual, H itu adalah tinggi badan, dan A itu adalah umur dalam tahun. Yang kedua, setelah diperoleh energi untuk REE, kita lanjutkan dengan menghitung total energi ekspenditur yang terdiri dari REE dikali aktivitas fisik dikali faktor stres. Nah, berikut ini tabel nilai faktor aktivitas fisik dan faktor stres untuk menetapkan kebutuhan energi orang sakit. Jadi tadi kita langsung ngitung TEE ya tadi itu. Gitu terus karena tidak diketahui faktor stresnya, jadi dapat diabaikan saja. Jadi gunakan angka-angka yang ada dalam soal. Kemudian cermati redaksi dan angka yang tercantum pada soal. Tidak ada angka yang tidak digunakan. Kemudian seringlah berhitung secara manual. Latih kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal hitungan. Nah, soal-soal ini tuh biasanya ada untuk formasi D4 dan S1. Di D4 atau S1 ini soal hitungannya nggak cuma satu rumus. Biasanya ada hitungan rumus Harris-Benedict, ada juga perhitungan kebutuhan cairan, kemudian ada soal ini juga, kemudian ada lagi soal perhitungan kebutuhan bahan makanan yang MSPMI itu. Jadi penting sekali untuk latihan berhitung secara manual ya. Jadi dilatih kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal hitungan. Sayang banget kalau soal hitungan ini hasilnya tidak tepat atau hasilnya salah gitu ya. 5 poinnya hilang. Nah, sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikitnya bisa membantu teman-teman saat pelaksanaan ujian nanti. Mudah-mudahan teman-teman selalu dilancarkan dalam proses belajar dalam tahapan menuju ujian SKB beberapa hari lagi. Semangat terus, nantikan pembahasan part 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke pejuang SKB lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.